Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh soleha, kembali lagi dengan Ustadzah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu sebelum PTS, yaitu tentang puisi dan prosa. Sebelumnya, kalian jangan lupa baca doa ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke. Indikator untuk materi kali ini yaitu membandingkan karakteristik puisi dan teks prosa. Sebelumnya, coba kita ulas terlebih dahulu apa itu puisi dan prosa. Puisi merupakan karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan prosa merupakan karangan biasa berbentuk paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Kemudian perbedaan puisi dan prosa. Prosa pada umumnya bermakna denotasi atau mempunyai makna yang sebenarnya. Kesatuannya berbentuk paragraf dan prosa tidak terikat dengan majas dan rima. Sedangkan puisi terdiri dari kesatuan baris demi baris sajak menjadi bait-bait dan terikat dengan majas dan rima, serta bermakna konotasi atau bukan makna yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke materi, yaitu mengidentifikasi isi puisi dan prosa. Contoh identifikasi puisi dari karangan bunga hasil karya Taufik Ismail. Kalian bisa baca terlebih dahulu puisinya. Oke, coba kita identifikasi analisis unsur intrinsik puisi dari karangan bunga karya Taufik Ismail ini. Puisi tersebut memiliki tema yaitu kepahlawanan. Kemudian, amanat yang dibahas yaitu kita harus menghargai jasa para pahlawan dan kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Kemudian yang ketiga, sudut pandang, yaitu orang ketiga. Yang dimaksudkan sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yakni ia atau dia. Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Kemudian yang keempat, nada dan suasana. Nada pada puisi di sini sedih, menimbulkan suasana duka. Kemudian tipografi. Bentuknya rapi, terdiri dari 2 bait, di mana bait pertama terdiri dari 4 baris, bait kedua terdiri dari 5 baris. Dan yang keenam yaitu irama. Bait pertama bersajak A, B, C, B, dan bait kedua bersajak A, B, B. Sajak ini bisa kalian perhatikan atau kalian lihat dari ujung huruf yang ada di dalam puisi tersebut. Sebagai contoh, bait pertama baris pertama, 3 anak kecil. Ujung hurufnya yaitu L. Kemudian dalam langkah malu-malu, ujung hurufnya U, itu sajaknya A dan B. Kemudian di baris ketiga datang ke Salemba, ujung hurufnya yaitu A, itu sajaknya C, dan sore itu ujung hurufnya U bersajak B, karena ujung huruf U sama seperti dengan baris kedua. Selanjutnya yaitu penginderaan atau citraan atau imaji. Yang pertama, indera penglihatan. Di bait pertama baris 1 sampai 4. Maksudnya adalah saat kalian membaca puisi, kalian bisa membayangkan atau kalian seolah-olah sedang melihat 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Nah, seperti kalian sedang melihat 3 anak kecil yang akan datang ke Salemba. Kemudian perasaan, yaitu bait kedua baris ketiga, dalam kata sebab kami ikut berduka. Jadi seolah-olah kalian merasakan duka saat membaca puisi ini. Kemudian yang ke-8 yaitu bahasa. Ungkapan atau pilihan katanya. Di sini terdiri contohnya 3 anak kecil, yaitu 3 tuntunan rakyat yang mekar dan baru lahir. Kemudian pita hitam sebagai tanda berduka cita atau berkabung. Kemudian kakak kami berarti orang yang dianggap sebagai kakak, dan Salemba itu maksudnya adalah markas mahasiswa UI. Kemudian selanjutnya majas.
pita hitam pada karangan bunga. Nah, itu merupakan majas metafora. Selanjutnya kita masuk ke contoh identifikasi prosa. Di sini kalian pasti sudah tahu ya, novel karangan Andrea Hirata yaitu Laskar Pelangi. Bahkan mungkin kalian sudah melihat filmnya. Nah, temanya pada novel ini yaitu tentang persahabatan. Persahabatan 10 anak yaitu Ikal, Mahar, Lintang, Harun, Syahdan, Akyong, Rapani, Borek, Kucai, dan satu-satunya wanita di kelas mereka yaitu Sahara. Dari orang kecil yang mempunyai cita-cita tinggi dengan bersekolah di pendidikan rakyat kecil sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya, identifikasi tokoh dan perwatakan. Aku sebagai Ikal, karena diceritakan di novel Laskar Pelangi tersebut, Ikal yang sebagai tokoh utamanya ya. Dia tipenya atau perwatakannya yaitu tidak mudah putus asa dan tegar. Kemudian ayahnya Ikal, baik hati dan bijaksana. Kemudian Pak Harpan Nur, baik hati, ramah, dan sabar. Kemudian Ibu Muslimah, sabar, baik hati, dan penyayang. Lintang, pantang menyerah dan cerdas. Mahar, kreatif, imajinatif, dan cerdas. Rapani, manja dan cerdas. Kucai, hiperaktif, susah diatur, dan banyak bicara. Kemudian Sahara, keras kepala, cerdas, dan baik hati. Akyong, baik dan sedikit aneh. Harun, baik tetapi agak keterbelakangan mental. Dan Borek, nakal dan susah diatur. Kemudian yang kedua, alur. Nah, alur dalam novel ini yaitu alur maju. Kenapa? Karena dalam ceritanya tidak terdapat kilas balik sehingga membuat pembaca penasaran apa yang akan terjadi di kisah selanjutnya. Kemudian sudut pandangnya menggunakan kata ganti orang pertama. Maksudnya yaitu memakai kata ganti orang pertama tunggal atau memakai akuan sertaan. Karena dalam penceritaan novel, penulis menggunakan kata ganti aku atau kata aku. Kemudian gaya bahasa, menggunakan bahasa daerah Belitung. Dan yang keenam, latar atau setting, yaitu tempat, suasana, dan kapan dilaksanakannya atau kapan diceritakannya novel tersebut. Kemudian yang terakhir, amanat, yaitu tempat, harta, tidak menjadi batasan untuk menuntut ilmu. Seperti kalian tahu ya, bahwa di dalam novel Laskar Pelangi ini merupakan orang-orang yang berasal dari daerah terpencil, bahkan sekolahnya pun sangat sederhana, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai batasan untuk menuntut ilmu. Mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, contoh identifikasi dari puisi dan prosa, Ustadzah minta kalian coba buka buku paketnya halaman 117 sampai 118 bagian B nomor 1 sampai 5. Kalian coba kerjakan di buku tulis, hanya tulis jawabannya saja dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Jika ada yang belum kalian pahami, boleh kalian chat Ustadzah atau chat wali kelas kalian. Cukup sekian materi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.